Orang sering bilang kalau mau sukses, kita harus selalu positif. Katanya, pikiran positif bisa menarik uang, rizki, dan peluang. Tapi yang jarang dibahas adalah pikiran positif yang kebablasan justru bisa bikin kita nyungsep, terutama soal uang. Masalahnya, banyak orang yang akhirnya terjebak di mindset toxic positivity dalam keuangan. Mereka percaya bahwa kalau kita optimis terus, semuanya akan beres. Padahal realita finansial nggak sesimpel itu. Kalau semua cuma diserahkan ke pikiran positif tanpa tindakan dan perhitungan, itu sama aja kayak naik kapal tanpa kompas. Saya kasih contoh nyata. Tahun 2021, Indonesia pernah mengalami fenomena FOMO investasi besar-besaran. Banyak orang masuk ke saham, kripto, bahkan properti cuma karena merasa pasti untung. Dan nggak usah khawatir, harga selalu naik. Di media, banyak influencer yang ikut menyebarkan vibes positif ini. Bilang bahwa ini adalah kesempatan emas yang nggak akan datang dua kali. Hasilnya, begitu pasar saham dan kripto jatuh di 2022, banyak investor retail kehilangan modal besar. Menurut data Bursa Efek Indonesia, jumlah investor retail yang mengalami penurunan portofolio drastis meningkat tajam. Bahkan sampai ada yang modalnya tergerus lebih dari 50%. Ini bukan karena mereka bodoh, tapi karena mindsetnya terlalu optimis dan menutup mata dari resiko. Pikiran positif itu memang penting, tapi kalau kita menolak lihat potensi masalah, itu bukan lagi optimis, tapi naif. Masalahnya, banyak orang mengira berpikir realistis itu sama dengan berpikir negatif. Padahal, realistis itu artinya kita siap menghadapi kenyataan baik atau buruk. Contoh lain datang dari kisah nyata seorang pengusaha kuliner di Jakarta yang sempat diwawancarai oleh Kompas. Dia memulai bisnis di tahun 2019, punya semangat luar biasa, dan yakin kalau produknya pasti laris. Dia meminjam modal besar dari bank karena berpikir, kalau kita percaya diri, pasti sukses. Tapi, dia nggak membuat rencana cadangan, nggak menghitung kemungkinan penurunan penjualan, apalagi resiko pandemi. Begitu COVID-19 melanda, penjualannya drop, cicilan tetap jalan, dan akhirnya usahanya gulung tikar. Bukan karena idenya jelek, tapi karena terlalu yakin tanpa strategi mitigasi resiko. Ini yang disebut overconfidence bias. Dalam dunia psikologi, ini adalah kecenderungan kita untuk merasa kemampuan dan penilaian kita lebih hebat daripada kenyataannya. Apalagi kalau kita dibungkus dengan pikiran positif yang berlebihan. Efeknya kita sering mengambil keputusan finansial tanpa data yang cukup. Kalau dipikir-pikir, sebagian besar jebakan keuangan justru muncul dari rasa percaya diri berlebih. Misalnya, kita yakin pasti bisa bayar, sehingga berani ambil cicilan mobil mahal. Atau kita merasa bisnis ini pasti sukses, sehingga rela habis-habisan modal. Padahal, data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan bahwa salah satu penyebab terbesar kredit macet di Indonesia adalah kesalahan perhitungan kemampuan bayar, alias terlalu optimis. Lalu, kenapa sih banyak orang terjebak di pikiran positif berlebihan? Pertama, karena media sosial sering mempromosikan kisah sukses, bukan kisah gagal. Kita jarang lihat postingan orang yang rugi ratusan juta karena investasi. Yang viral selalu cerita orang yang untung besar atau mendadak kaya. Otak kita akhirnya tertipu ilusi bahwa sukses itu gampang asal kita positif. Kedua, ada budaya di masyarakat kita yang menganggap berbicara risiko itu sama saja menakut-nakuti. Misalnya, kalau kita mengingatkan teman untuk berhati-hati sebelum ambil pinjaman, kita malah dicap pesimis atau nggak support. Padahal, di dunia finansial, kesadaran resiko itu adalah bentuk kepedulian. Ketiga, ada konsep law of attraction yang banyak disalahpahami. Konsep aslinya memang mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan positif. Tapi sebagian orang memelintirnya menjadi
Kalau kita pikirkan yang positif, otomatis uang akan datang tanpa perlu kerja keras, belajar, atau mengatur strategi. Ini mirip seperti berharap dapat panen tanpa mau menanam. Bukan berarti kita harus selalu berpikiran negatif. Sama sekali enggak. Masalahnya ada di keseimbangan. Pikiran positif yang sehat itu tetap mempertimbangkan kemungkinan buruk, punya rencana cadangan, dan siap menghadapi hal-hal yang nggak sesuai rencana. Misalnya, kalau mau mulai bisnis, kita bisa optimis produk kita akan laku. Tapi tetap siapkan dana darurat minimal 3 sampai 6 bulan untuk biaya operasional. Kalau mau investasi, kita optimis pasar akan naik. Tapi tetapkan cut loss supaya kerugian nggak makin besar. Kalau mau contoh nyata yang bagus, lihat bagaimana investor legendaris Warren Buffett mengambil keputusan. Dia optimis terhadap ekonomi jangka panjang, tapi sangat realistis dalam menilai risiko jangka pendek. Dia selalu bilang, rule number one, never lose money. Rule number two, never forget rule number one. Artinya, dia tidak pernah mengorbankan modal demi mengejar keuntungan instan, meskipun punya pandangan positif tentang masa depan. Sisi gelap berpikir terlalu positif soal uang adalah kita jadi buta terhadap tanda bahaya. Kita jadi mengabaikan peringatan, nggak mau dengar saran, bahkan sering meminimalkan masalah. Kita mungkin merasa nggak usah khawatir, nanti juga lancar, padahal kenyataan bisa jauh berbeda. Makanya, kalau mau aman, kita harus gabungkan 3 hal. Optimisme untuk memberi semangat, realisme untuk menjaga kaki tetap berpijak di tanah, dan persiapan untuk menghadapi skenario terburuk. Karena dalam keuangan, yang bikin orang jatuh bukan cuma krisis besar, tapi keputusan kecil yang diambil dengan rasa percaya diri berlebihan. Kesimpulannya, pikiran positif itu perlu, tapi bukan satu-satunya faktor untuk sukses keuangan. Kalau mau aman, jangan cuma percaya vibes atau energi positif, tapi pastikan ada data, perhitungan, dan rencana cadangan. Percaya diri itu bagus, tapi percaya diri tanpa persiapan sama saja seperti nyetir mobil kencang di jalan licin tanpa rem. Dan ingat, tujuan kita bukan cuma jadi orang yang semangat, tapi juga orang yang selamat sampai tujuan. Sekarang saya mau tanya, kalau lihat kondisi keuanganmu sekarang, kamu termasuk yang optimis realistis atau optimis kebablasan? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng.